Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar pemirsa sekalian? Saya doakan semoga sehat selalu dan salam akal sehat. Pemirsa, aksi demo mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap dituding oleh sejumlah pihak bahwa aksi itu ditunggangi oleh kelompok tertentu. Lantas benarkah demikian? Mari kita simak bersama sebuah statement dari pengamat politik sekaligus mantan aktivis Bung Adi Prayitno. Dan harap tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Tudingan-tudingan dan bahkan sebuah tuduhan bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia atau BMSI yang dilaksanakan sejak hari kemarin dan katanya ini akan terus berlangsung hingga hari Kamis, itu ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Jadi tuduhan-tuduhan ini per hari ini muncul karena didasarkan atas dua hal sekaligus. Pertama dari segi isu, karena isunya itu dianggap mirip-mirip dengan isu yang dibangun oleh kelompok-kelompok kritis, dibangun oleh kelompok partai politik yang katanya dianggap gagal move on terkait dengan kekalasan Pilpres 2024 yang lalu. Termasuk juga ukurannya adalah karena demonstrasi ini kan dilaksanakan secara serentak, bukan hanya di Jakarta, tapi di daerah-daerah lain ketika ada universitas ataupun badan eksekutifnya tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, itu juga melakukan aksi demonstrasi yang secara serentak. Dan konon aksi ini hingga hari Kamis, dan aksinya hari Rabu dan Kamis itu adalah aksi yang akan dilaksanakan secara nasional. Oleh karena itu wajar kalau kemudian banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan bahkan tudingan yang cukup serius bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa itu tidak lebih dan tak sekedar ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Tapi saya sebagai orang yang pernah agak sedikit lama, kurang lebih sekitar 8 tahun ya, jadi aktivis dan menjadi tukang demo yang tergabung dalam asosiasi Badan Eksekutif Mahasiswa, tuduhan-tuduhan aktivitas politik, tuduhan-tuduhan soal demonstrasi itu seringkali memang muncul dari pihak-pihak tertentu yang memang tidak suka melihat gerakan mahasiswa. Jangankan jumlahnya yang cukup banyak, jangankan jumlahnya ini yang terdistribusi cukup masif dan terjadi di berbagai tempat. Aksi demonstrasi yang jumlahnya puluhan orang, 50 orang, 60 orang, 100 orang, itu juga dituding bahwa ada cukong, ada pihak-pihak tertentu, ada politisi tertentu, ada partai tertentu yang kemudian dituduh sebagai biang kerok melakukan demonstrasi itu. Jadi tuduhan-tuduhan itu ya saya kira memang bukan hanya kali ini saja terjadi, tapi setiap demonstrasi apapun yang dilakukan oleh mahasiswa, itu pasti selalu dikonotasikan, digerakkan oleh kepentingan politik, terutama digerakkan oleh mereka yang katanya tidak suka kepada pemerintah, yang katanya ingin merusak demokrasi, yang katanya mereka itu rata-rata barisan sakit hati gara-gara kalah Pilpres 2024. Tapi satu hal, bagi mereka yang selalu menuding bahwa gerakan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa itu ditunggangi, dimanapun gerakan mahasiswa, sejak menjatuhkan rezim Orde Baru 98, juga dituding ada aktor-aktor tertentu yang punya kepentingan untuk menjatuhkan Orde Baru saat itu. Begitupun gerakan-gerakan demonstrasi pasca reformasi, yang mendemo Gus Dur, yang mendemo Megawati, yang mendemo SBY, yang mendemo Pak Jokowi, itu biasa. Ketika demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, pasti ada tuduhan-tuduhan yang mengarah ke hal yang sama, bahwa ini ditunggangi, bahwa ini misalnya dikendalikan oleh kepentingan politik tertentu dan seterusnya. Tapi bahwa kita harus memahami gerakan mahasiswa itu adalah sebuah gerakan yang memang selalu muncul dari luang idealisme. Karena yang dipikirkan oleh mahasiswa itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang sifatnya ideal terkait dengan bangsa dan negara. Kalau mau jujur, ketika kita membaca satu persatu tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa ketika kemarin mereka melakukan demonstrasi, kan isunya adalah isu-isu yang terkait dengan common sense dan sudah menjadi konsumsi umum sejak lama. Apa coba misalnya? Misalnya menolak soal kampus diberikan izin untuk mengelola tambang. Itu kan sejak lama menimbulkan polemik karena khawatir kalau kampus mengelola pertambangan, daya independensi dan kritisisme kampus itu hilang. Karena kampus itu merasa tidak enak hati kepada pemerintah, merasa tak nyaman dengan negara karena sudah diberikan konsesi untuk mengelola tambang. Begitupun dengan soal keinginan dari BMSI itu untuk mengevaluasi secara total program makan bergizi gratis. Per hari ini soal evaluasi makan bergizi gratis juga sedang berlangsung. Bagaimana banyak pihak meminta supaya program ini dievaluasi. Salah satunya misalnya soal menu yang dinilai. Banyak sekali siswa yang merasa tidak cocok dengan lidahnya. Ketika ada pernyataan dari Dewan Gizi Nasional yang menyatakan mungkin akan ada upaya-upaya seperti serangga, kemudian belalang dan ulat sebagai bagian dari salah satu menu makan untuk daerah tertentu. Itu kan hal-hal yang sebenarnya sesuatu yang sudah sejak lama menjadi perdebatan dan sudah cukup lama menjadi konsumsi umum dan sudah lama menjadi kontroversi. Jadi kalau saya membaca secara umum apa yang dilakukan oleh BMSI ketika melakukan demonstrasi, isunya adalah isu-isu yang terkonfirmasi menjadi isu harian. Tidak ada isu-isu yang sifatnya sensitif ya, yang kemudian misalnya seakan-akan ini diboncengi oleh kepentingan politik tertentu. Kecuali BMSI itu tiba-tiba misalnya menggaungkan bahwa pemilu 2024 itu tidak sah. Ketika BMSI itu misalnya menggaungkan bahwa pemilu harus diulang,
dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin ada pihak tertentu yang gagal move on terkait dengan pemilu 2024 sedang bermain. Tapi kalau rata-rata secara umum biasanya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa adalah aktivitas yang sebenarnya muncul dari hati nurani mereka. Ya ingin demo saja, menyampaikan aspirasi supaya pendapat-pendapat mereka juga didengarkan. Karena ngurus negara ini bukan hanya urusan presiden, bukan hanya urusan wakil presiden, bukan hanya urusan partai, dan bukan hanya urusan anggota dewan. Bagi mahasiswa, saya yang pernah jadi mantan aktivis dan juga tukang demo, kira-kira begitu, menganggap persoalan bangsa itu persoalan kita bersama. Jadi kalau ada isu yang sedang berkembang, ada isu-isu yang tidak sesuai dengan selera kita, disampaikan. Itu kan bagian dari aspirasi, itu kan bagian dari bentuk masukan. Persoalan didengar atau tidak itu urusan negara, itu urusan pemerintah. Tapi jangan pernah menuding bahwa setiap aktivitas apapun yang dilakukan oleh aktivis-aktivis mahasiswa itu dituding demi kepentingan politik tertentu atau ditunggangi kepentingan politik tertentu. Jadi itulah yang saya kira menjadi penting saya bicara dalam konteks itu, bahwa seringkali tuduhan-tuduhan terhadap aktivis mahasiswa itu sangat sadis sebenarnya kan ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Saya membaca per hari ini semua partai politik yang kalah pilpres itu bergabung kok dengan kepentingan politiknya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Termasuk PDIP sekalipun yang kalah pilpres sudah menyatakan dukungan politiknya secara tegak lurus kepada Prabowo. Bahkan semua kebijakan politik Prabowo nyaris tak ada satupun protes yang dilakukan oleh PDIP. PPN 12%, PDIP mendukung. Ketika terkait dengan makan bergizi gratis, mendukung. Ketika terkait dengan misalnya pemotongan anggaran ataupun dana untuk haji, didukung. Ketika ada ingin membangun 3 juta rumah untuk rakyat, didukung kok. Jadi saya membayangkan per hari ini nyaris tak ada aktor-aktor politik apapun termasuk partai yang mencoba untuk merongrong dan berseberangan dengan pemerintah. Di situ saja tudingan bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh BMSI ditunggangi sudah mentok. Tapi kalau kita mau jujur ya, sejak kemarin demonstrasi dan mungkin juga ke depan, pastinya akan muncul tuduhan-tuduhan bahwa demonstrasi ini digerakkan oleh kepentingan politik tertentu. Contoh, yang dituduh itu adalah kaum 25% dan kaum 16%. Siapakah kaum 25% dan 16% ini? Adalah mereka yang terkonfirmasi sebagai pendukungnya Anies Baswedan di Pilpres dan terkonfirmasi sebagai pendukungnya Ganjar Pranowo di Pilpres. Anies di Pilpres itu dapat 20% dan kemudian Ganjar Pranowo itu dianggap sebagai dengan elektabilitas dan perolehan suara 16%. Itu pasti dituduh ke sana. Wah, ini barisan sakit hati, gagal move on, masih belum terima terkait dengan hasil pemilu di 2024. Itu kan tuduhan-tuduhan selalu muncul per hari ini. Atau misalnya aktivis-aktivis mahasiswa yang menjadi leader ataupun yang menjadi korlap ya, koordinator lapangan saat demo, itu pasti sedang dicari tuh, pasti bapaknya itu terafiliasi dengan salah satu orang tuanya yang menjadi pengurus partai, terutama partai yang memang selama ini anti terhadap pemerintah. Pasti yang dicari itu adalah pentolan-pentolan demo yang diasosiasikan bahwa keluarga besarnya itu, di lingkungan keluarganya itu adalah mereka yang terkonfirmasi sebagai politisi-politisi yang selama ini misalnya kalah dengan Pilpres. Pasti itu yang dicari-cari. Itulah yang saya sebutkan, pihak-pihak yang kemudian menuding itu seringkali jam terbangnya agak kurang. Kalau pengalaman saya menjadi aktivis ya, setiap demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, kenapa itu kelihatan masif, kelihatan banyak, dan kelihatan militan? Karena yang mereka perjuangkan adalah nilai, yang mereka perjuangkan itu adalah bagaimana substansi, yaitu demokrasi, yaitu ekonomi, penegakan hukum, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kenapa setiap demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa itu tidak terkesan ada takut-takutnya mereka, takut ditangkap, takut diintimidasi? Tidak takut, karena bagi mereka yang perjuangkan adalah menegakkan supremasi politik, supremasi demokrasi, dan supremasi hukum. Kecuali kalau melihat ada mahasiswa yang demonstrasi takut, pasti mungkin ya dia sedang memperjuangkan kelompok kepentingan tertentu. Tapi kalau ada mahasiswa nggak ada takut-takutnya, demonya militan, demonya solid, itu rata-rata perjuangannya memang lillahi ta'ala. Bahwa dia berdemo itu bagian dari jihad, bahwa dia berdemo bagian dari menyampaikan aspirasi kepentingan mereka. Itulah yang saya sebutkan, bahwa sekalipun ada tudingan-tudingan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh adik-adik BEM kita itu, bahwa ini terafiliasi dengan kepentingan politik tertentu, ditunggangilah, ada cukonglah, itu perkara biasa. Tapi satu hal, dalam logika gerakan demonstrasi, ya, bahwa tidak sulit atau sangat sulit sebenarnya melihat bagaimana merawat stamina gerakan politik mereka. Setahu saya, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh BMSI ini bukan hanya terjadi saat ini, di saat Pak Prabowo dan Gibran jadi penguasa di Republik ini. Tapi BMSI juga mengkritik bagaimana Jokowi waktu jadi presiden. BMSI juga mengkritik waktu SBY jadi presiden. Mengkritik juga waktu Megawati dan Gus Dur jadi presiden. Tuntutannya sama kok. Tuntutan yang selama ini isunya cukup kontroversi. Kenaikan BBM, kenaikan TDL, kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak populer gitu ya, tanpa pengkajian yang mendalam, kesejahteraan dosen, kesejahteraan guru, dan seterusnya. Itu saja isunya. Isu-isu yang menurut saya tukang warung kopi, abang-abang kita yang tukang ojek juga bicara itu, tidak ada yang sensitif. Jadi dalam konteks itulah bahwa tuduhan-tuduhan yang terkait dengan bahwa aktivis mahasiswa itu ditunggangi seringkali itu, yang menurut saya dialah yang sebenarnya gagal move on. Apalagi misalnya sedang muncul tuh pertanyaan-pertanyaan, kok isunya tidak terkait dengan mendesak DPR untuk segera mengesahkan undang-undang yang terkait dengan perampasan aset. Itu pasti dikaitkan dengan partai tertentu. Sebut saja misalnya Partai Merah.
Kenapa? Dulu memang ada sinyalmen gitu ya, bahwa ketika ada upaya untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang terkait dengan perampasan aset yang menolakkan Partai Merah, sebut saja misalnya PDIP. Tapi ingat loh, PDIP hari ini itu sudah dikucilkan. PDIP hari ini itu bukan partai pemenang pemilu. PDIP itu nggak punya kawan, tidak punya sahabat. Jadi kalau mau disahkan undang-undang yang terkait dengan perampasan aset, kan merem saja sebenarnya. Karena koalisi Kim Plus itu kan kekuatan politiknya 85%. Merem saja, hari ini saja bisa ketok palu itu soal undang-undang perampasan aset para koruptor. Itu yang saya kira menjadi penting ya dalam sebuah diskursus membaca gerakan mahasiswa. Tapi ala kulli hal ya, di atas segala-galanya, kalaupun toh ada penunggang-penunggang yang mencoba untuk menggerakkan mahasiswa dalam melakukan aksi demonstrasi, memang apa salahnya? Sepanjang penunggang-penunggang itu memberikan kontribusi bagaimana perjuangan mahasiswa itu kembali ke jalan yang benar, bagaimana perjuangan mahasiswa itu adalah memperjuangkan idealisme, memperjuangkan nilai-nilai yang substantif, yang baik untuk politik, untuk ekonomi, dan hukum kita. Saya dulu kalau disebut ditunggangin selalu mengatakan, memang kenapa kalau saya ditunggangi? Yang penting yang nunggangi itu sama visi misinya, sama kepentingannya apa? Supaya Indonesia itu semakin baik-baik saja. Itulah yang saya kira untuk adik-adik mahasiswa yang sedang demonstrasi, kalau hari ini dan besok dan seterusnya, aksi demonstrasinya itu dicibir, aksi demonstrasinya itu kemudian misalnya ya dituduh, itu ditunggangi, itu anggap biasa-biasa saja. Bagian dari bumbu-bumbu perjuangan menjadi seorang aktivis. Jadi di situ konteksnya. Yang paling penting siapapun yang punya visi dan kepentingan yang sama bisa bergerak bersama. Yang penting Indonesia sehat, Indonesia hebat, dan tentu menjadi Indonesia emas. Tapi sebisa mungkin juga kalau memang ada aktor-aktor politik yang mencoba untuk menunggangi adik-adik mahasiswa, hindari. Hindari dalam konteks supaya tidak digerakkan untuk kepentingan politik mereka. Karena agak sedikit parsial dan mengerikan kalau ada aktor-aktor politik yang mencoba untuk bermain dan menggunakan kepentingan mereka dengan cara menggerakkan mahasiswa. Karena inilah yang kemudian dikhawatirkan, bahwa demonstrasi dan aktivis mahasiswa itu justru gerakan-gerakannya tak lagi murni, gerakan-gerakannya tidak lagi berdasarkan atas idealisme, tapi gerakan-gerakan yang memang disetir dan dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Setahu saya, setiap aktivis, setiap aksi demonstrasi mahasiswa adalah berdasarkan atas idealisme, gagasan-gagasan yang memang untuk berkontribusi penting untuk bangsa dan bernegara.